Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Syafi'i Bayan Rizky dengan NIM E41202409, ditemani dengan teman saya Indra Wirawan dengan NIM E41202308. Baik, di sini kami akan menjelaskan alur berjalannya website yang telah kami buat kerjasama dengan CV Ar-Rahmah Monasco. Baik, tampilan awal login adalah seperti ini. Kita bisa mengisi emailnya itu admin@gmail.com dan kita bisa mengisi password. Di sini kita ada gambar unhide untuk melihat password kita apakah benar atau salah. Lalu kita masuk sign in. Untuk tampilan awal di bagian dashboard sudah tersedia grafik untuk melihat pendapatan serta penjualan. Lalu di fitur produk, di sini terdapat macam-macam produk yang dijual. Ini ada 14 produk dan di sini ada button untuk tambah produk yang berwarna hijau. Kita contoh seperti ini. Lalu kita bisa memilih kategori cair, kental, dan kapsul. Di sini merek langsung kita pilih Monasco dengan harga jual yang kita tentukan sendiri. Dan stop. Terakhir kita simpan. Maka akan muncul di bagian bawah sendiri. Di sini kita bisa mengedit apabila ada kesalahan data yang kita masukkan. Lalu terakhir kita simpan. Lalu di sini ada tombol untuk menghapus, tujuannya untuk menghapus produk yang tidak kita inginkan. Lalu produk akan terhapus. Setelah itu di fitur kategori kita bisa melihat ada 3 kategori ya, kapsul, kental, dan cair. Dan di sini kita bisa menambah kategori yang kita inginkan. Lalu kita simpan. Nah, di sini juga kita bisa mengedit apabila ada kesalahan dalam penulisan. Lalu kita simpan. Kita juga bisa menghapus untuk kategori apabila kategori tersebut tidak kita inginkan. Baik, setelah itu ke fitur pelanggan. Di sini kita bisa melihat pelanggan Monasco yang sudah saya daftarkan. Dan bisa kita coba untuk tambah pelanggan, semisal dengan nomor telepon dan alamat. Alamat kita bisa mengisi secara manual. Terakhir kita simpan. Lalu akan muncul di bagian bawah sendiri. Kita bisa mengedit apabila ada kesalahan penulisan. Kita bisa mengedit nomor telepon hingga alamat. Lalu kita simpan. Dan juga kita bisa menghapus apabila pelanggan tersebut sudah berhenti berlangganan. Dan data akan terhapus. Baik, lalu di fitur pengeluaran, di sini kita bisa menambah ya daftar pengeluaran. Misal untuk pembayaran karyawan. Dan kita bisa mengisi nominal. Lalu kita simpan. Apabila admin mengalami kesalahan dalam penulisan, kita juga bisa mengedit kembali. Kita tambah 0 untuk nominalnya, lalu kita simpan. Maka akan muncul di daftar di sini ya. Dan juga kita bisa menghapus apabila daftar pengeluaran yang tidak kita inginkan. Dan data akan terhapus. Lalu di penjualan kita bisa melihat daftar penjualan. Di sini ada beberapa macam ya, dari tanggal 11 hingga tanggal 1 Maret. Kita juga bisa melihat detail dari penjualan tersebut, dari nomor, kode produk,
nama produk, harga, jumlah, dan subtotal. Nah, apabila admin ingin memasuki transaksi yang baru, kita bisa klik transaksi aktif, lalu kita pilih kode produk apa aja yang dipilih pembeli. Kita pilih seperti ini. Lalu apabila salah satu produk ada yang beli lebih dari satu, kita bisa tambah seperti ini. Atau diketik secara manual juga bisa. Seperti ini. Nah, di sini ada total pembayaran Rp4.545.000 dan di sini ada pelanggan. Apabila pelanggan yang membeli, maka akan mendapatkan diskon. Apabila orang tersebut membeli belum berlanggan atau belum jadi pelanggan, maka tidak akan dapat diskon dan kategori diskonnya adalah 0%. Kita pilih ya, coba untuk pelanggan yang membeli, maka akan mendapatkan diskon 5%. Dan ini pembayaran sudah dipotong oleh diskon. Kita masukkan, apabila pembeli menyetorkan 4.500.000, maka kembaliannya adalah Rp182.250. Lalu kita simpan transaksi. Setelah itu kita masuk ke fitur penjualan, kita lihat dan datanya masuk ya di sini. Kita bisa lihat kembali kode barang, nama, harga, jumlah, dan subtotal. Baik, selanjutnya akan saya serahkan kepada teman saya, Mas Indra. Dipersilakan. Baik, di sini saya akan menjelaskan fitur lanjutan yang berada di aplikasi yang telah kami buat, yaitu yang sekarang fitur laporan. Di sini terdapat list laporan yang telah keluar dari tanggal 1 Juni hingga 11 Juni. Yang terdapat pada laporan yaitu penjualan, pengeluaran, dan juga pendapatan yang diakumulasi pada total pendapatan di sini. Di sini kita dapat merubah periode rentang laporan penjualannya. Misal di sini kita akan mengambil dari 9 Juni hingga 11 Juni. Nah, akan muncul 3 data ini mulai dari 9 hingga 11 Juni dan kita dapat mengekspor laporannya menjadi sebuah PDF. Nah, seperti ini untuk laporan pendapatannya. Oke, untuk fitur laporan seperti itu, kita lanjut ke fitur karyawan. Di dalam fitur karyawan di sini telah terdapat data-data karyawan, yaitu 4 karyawan di sini. Dan kita akan mencoba untuk menambahkan karyawan baru. Kita isi data-datanya. Lalu langsung saja kita simpan dan muncul di sini untuk karyawan barunya. Dan di sini juga kita dapat mengedit ketika ada data yang kurang atau data yang salah. Kita juga bisa sekaligus untuk merubah passwordnya. Nah, sini sudah berubah untuk nama dan email dan juga passwordnya. Dan kita juga dapat menghapus ketika semisal ada karyawan yang melakukan resign. Seperti itu. Dan lalu langsung saja kita lanjut ke fitur pengaturan. Sini yaitu pengaturan website point of sale-nya sendiri. Sini yaitu ada logo perusahaan, alamat perusahaan, telepon, dan juga nama perusahaan. Dan kita mungkin bisa ubah untuk logo perusahaannya. Lalu kita simpan perubahan. Nah, di sini mungkin agak lama untuk loadingnya. Nah, harus di refresh terlebih dahulu. Oke, di sini kita juga dapat merubah nama perusahaannya menjadi Monasco Corporation misal. Sini berubah ya, bisa terlihat Monasco Corporation. Jadi kita tidak perlu untuk mengubah di dalam codingan untuk mempermudah admin yang mengakses point of sale tersebut. Kita juga dapat
mengubah profil administratornya sendiri. Misal kita ganti nama menjadi administrator, dan profilnya juga kita ganti. Kita langsung saja simpan perubahan. Berubah. Mungkin hanya itu saja fitur di aplikasi Point of Sale ini. Mungkin bisa ditutup oleh Mas Syafi'i. Baik, terima kasih Mas Indra atas penjelasannya. Baik teman-teman, terima kasih atas perhatian yang telah kalian sempatkan untuk melihat alur bagaimana cara berjalannya website yang telah kami buat. Saya mohon maaf apabila ada kekurangan kalimat dan kekurangan penyampaian. Mungkin sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.